Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fuji, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini kita akan mendatangi The Real sang kakek perkasa ya teman-teman, atau Bapak Kaan. Nah, ini kita melewati hutan belantara teman-teman. Dan ternyata Bapak Kaan alias kakek perkasa itu sekarang sudah mempunyai rumah. Alhamdulillah hasil dari jamu kuatnya. Tetapi rumahnya ini luar biasa, dekat dengan jurang ya ini, dan juga dekat dengan pemakaman umum. Nah, dan luar biasa sekali ya, Bapak Kaan itu dari yang tinggal di tengah sawah, menyendiri, nyempil gitu ya di tengah sawah, sekarang pindah ke hutan belantara seperti ini di tengah-tengah kuburan lagi teman-teman. Dan di sini ada juga Mister Najar. Jadi nanti kita langsung aja ngobrol santai bersama Bapak Kaan teman-teman. Oke, kita udah sampai dan di sana rumahnya Bapak Kaan teman-teman. Alhamdulillah dari penjualan jamunya Pak Kaan di sini bisa membangun rumah ya, rumah yang lebih layak, lebih bisa ditinggali. Cuman ini sepertinya sedang proses pembangunan teman-teman. Kita sapa dulu, salam dulu. Assalamualaikum Pak Kaan. Nah, ini ada Bapak Kaannya teman-teman. Bubur sum-sum di Natalenan. Assalamualaikum Bapak Kaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya. Habis mandi, habis sembahyang jadi sehat. Alhamdulillah. Habis kerja hormat. Boleh ngobrol di dalam ya Pak Kaan? Boleh. Nih Pak Kaan, saya penasaran sama pembangunan rumahnya. Boleh diliatin gak ini bagian-bagian rumahnya? Belum rapi nih. Belum rapi. Boleh diliatin, jalan-jalan dulu Pak Kaan? Boleh. Ayo. Kalau ini ruangan apa Pak Kaan? Itu buat orang gadis, anak Oh. saya paling botak. Bisa dibuka nggak? Itu kuncinya nggak tahu yang mana saya. Iya, Kalau ruangan yang ini Pak Kaan? ini yang buat Ibu Oni. Oh, ini yang Ibu Oni nih. Itu yang buat musola, itu buat tempat ibadah. Ibadah. Nah, Ini lampunya bisa dinyalain? enggak, belum. Oh, belum bisa. Ini buat dapur nih, masih berantakan juga karena belum rapi itu dindingnya. Ini bagian belakangnya teman-teman. Dapur buat dapur nanti, dapur sehat. Rumah Pak Kaan yang baru. Nah, kita lihat dari pinggirnya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kamar mandinya di sini. Sini Pak. Di sini, cuman belum beres ya. Oke. Biayanya. Yaudah, kita ngobrol dulu di dalam yuk. Tempat duduknya nggak ada. Nggak ada. Cuma satu buat saya ini izin. Orang penting di kursi ya. Penting untuk orang-orang yang perlu bantuan Pak Kaan. Oke Pak Kaan, kita langsung aja ngobrol ya. Nah teman-teman, inilah Pak Kaan yang viral dengan jamunya dan pernikahannya yang banyak banget sampai 87 kali. Oke teman-teman, ini Pak Kaannya udah siap. Kita langsung tanya aja ke Pak Kaan. Pak Kaan, awal mulanya ini bisa membangun rumah di sini itu gimana ceritanya Pak Kaan? Ya dari dulu memang udah punya rumah di sini, lagi rumah tangga sama ibu ya. Dulu ya, belum pindah ke Marga Jaya. Bisa lebih kencang Pak Kaan ya? Tadinya saya memang di sini udah bikin rumah, cuman rubuh, nggak terawat karena ibu sayanya masih demen kawin gitu, maunya ditinggal, jadi maunya kegila-gila sama saya, ikut kemana-mana ikut. Oh. Jadinya nggak betah diam di rumah, makanya rumah yang di sini ini rubuh. Rubuh. Nggak diisi, rusak. Makanya sekarang kebetulan saya udah udah seperti orang yang barangkali baik dah gitu. Kalau dulu orang nggak baik, suka ketemu cewek saya suka dikawin. Iya. Itu yang itu ditinggal.
mau ini terus sabar. Mm-mm. Terus sabar, makanya dia dicerai. Makanya saya waktu kemarin itu 1 tahun mau ini ditinggal sama saya, dicerai. Saya Iya. pindah ke daerah Cipendei. Di Cipendei itu tempat anak saya yang Oh. 2. Mohon maaf, saya tanya dulu Pak Kaan. Rumah ini alamatnya di mana sih? Ini daerah Batu Balai, Desa Borogojol, Kecamatan Lemasugi. Iya, Kampungnya Kampung Batu Balai, Desa Borogojol, Kecamatan Lemasugi, Lemasugi. Ya, akhirnya Kabupaten Majalengka. iya, akhirnya Pak Kaan pindah ke Cipendei. Ya, ke Cipendei Iya. sendirian karena saya bercerai sama Ibu Oni. Ibu Maoni itu istri yang keberapa sih Pak Kaan? Tadinya istri yang ke-85. 85. Ya, waktu itu saya di kampung saya ditinggal Ibu Oni karena dia nggak mau kesini, nggak mau pulang ke tempatnya. Karena di situ saudara saya banyak kan. Akhirnya cerai, tinggal di Cipendei. Tinggal di mana nanti? Kayak di mana nanti? Desa Margajaya. Itu yang ada wisata religi. Iya. Saya ini di Cipendei. Oh gitu, pisah. Karena saya di situ tanah di situ kan banyak yang nganggur. Nggak ada yang rawat, orang-orang yang punyanya jauh-jauh, jadi tanah nganggur. Akhirnya saya tani. Karena apa? Karena saya niatnya itu mau baik-baik, mau tobat. Ibaratnya niis ya, Nah, atau tapak ya, biar jauh dari tetangga. Kalau menjauhi orang-orang banyak, karena saya kalau saya jalan-jalan ke orang banyak itu terlalu ketemu cewek. Akhirnya saya kalau saya itu demen sama cewek, suka saya gunakan itu dia supaya dia mau sama saya. Akhirnya saya dijauh ke pemukiman di Cipendei. Takutnya tergoda lagi sama cewek, ilmunya dipakai lagi. Ketika itu datang Arul Husni, dia nggak tahu bahwa dia YouTuber. Iya. Dia tanya-tanya kan di tempat itu orang-orang kagak ada yang mau kalau udah jam 4 itu pada takut. Tapi saya tanya, dia kan orang ahli ibadah semua, ahli sembahyang. Masa sama makhluk halus kok takut-takut? Itu kan keimanannya berarti kurang. Iya, Nah, karena kedudukan manusia itu lebih tinggi daripada setan dan iblis gitu ya, dan jin. Bahkan setan dan iblis juga disuruh hormat sujud ke Nabi Adam waktu itu ya. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Karena saya itu yang saya pikirkan. Kan dia tanya, Pak suka nemu apa di sini? Dikira main di HP aja, nggak tahu YouTuber itu. Iya. Nggak tahu Arruhusnya namanya. Nah, jadi nanyanya mistis. Saya bilang apa adanya. Pernah saya didatangi kuntilanak. Tadinya nggak tahu kuntilanak itu, saya lagi tidur. Tadinya di Cipendei itu, satu ada yang nyuci. Saya tidur dari habis sembahyang Isya. Nah, jam 12 malam kan suka kalau saya bangun itu tahajud. Iya. Tahu-taunya ada yang nyuci, kecerok. Oh, udah siang, saya kesiangan nih tahajud. Dia bilang gitu. Apa ya? Tapi lihat-lihat, kan kalau di tengah sawah itu, sekalipun nggak ada bulan, nggak ada apa itu terang kalau di sawah. Makanya saya tengok dari atas itu dari genteng, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya keluar itu dilihat itu airnya kering nggak ada bekas kocok katanya. Oh barangkali kuntilanak gitu. Saya udah masuk aja. Tapi ketika masuk saya duduk ngopi itu tahu-tahu ada yang ketawa. Saya bilang, wah benar ini kuntilanak, jangan nakutin saya kayak takut sama kuntilanak. Kalau mau kita tidur sama saya, yuk. Saya nggak takut. Pak Kaan saking jauh dari tetangga takut tergoda sama manusia perempuan gitu ya, cewek, yang digodanya kuntilanak. Yang goda saya. Daripada sendirian ya udah ajak kuntilanak tidur. Saya sendiri udah tidur. Dia takut. Akhirnya dia hilang. Dia malam Jumat malam Selasa itu datang. Itu baru sendiri. Untung nggak dinikah juga ya. Belum nikah sama Mati belum nikah itu. Nah, akhirnya gitu. Ketika malam Selasa, malam suka ada aja. Tapi saya malam-malam itu duduk di luar sampai niis, sampai enak itu adem kan. Malam itu menenangkan pikir saya gitu. Sambil melamun, jauh pikiran saya teropong waktu saya nggak benar itu kelihatan satu persatu.
Iya Misalnya itu. berjalan itu gak baik. Itu pada saat pakaan menduda Ya. setelah nikah yang Akhirnya saya ke-85. beribadah, tahajud, tidur lagi. Makanya saya dibilangin itu sama orang Arul Husni itu. Nah, tapi sesudah beres, nanyain lagi. Apa lagi itu selain kuntilanak itu ada anjing hutan. Iya. 12, 14, kadang-kadang 7 itu waktu maghrib atau jam 10, 11 malam itu suka ada. Emang Bapak nggak takut? Enggak, kalau gitu kan itu apa anjing hutan. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, yang gaib datang. Nah, akhirnya sudah beres, dia tutup YouTuber dan dia bilang, ini sebenarnya saya lagi belajar YouTube. Dia bilang, oh kamu kalau bilang dari tadi itu jangan nanya mistis. Udah nanyanya masalah kawin. Kalau kawin gak ada tandingnya. Kalau saya emang uang berapa, dia kan kapi uang itu sama saya. iya. Itu anak-anak, itu saudara anak-anak. Oh, uang memang berapa kali nikah? Saya nikahnya udah 85 kali. 85 Rupanya itu pemecah rekor di dunia, tidak bakalan ada yang kayak gitu. Yang bener wah, iya. Tahu-tahu 1 minggu kemudian itu datang Rizguna Channel sama dia. Iya. Bukan Arul Husni yang YouTube, itu Rizguna Channel yang udah ternama. Iya, akhirnya Hakim. viral ya. Akhirnya viral. Viral. Ajar, Nenen, WK Jurnal, itu Adam Channel, terus yang dari Tasik, yang dari Majalengka datang banyak pokoknya. Iya, tapi yang paling jelas itu ada 4 lah ya. 4. Arul Husni, Rizkuna Channel, Nenden Sri Fuja, dan Mr. Nazar. Akhirnya 5 sama WK Jurnal, iya. Akhirnya tanya kenapa pakaan bisa nikah 86 kali berarti ya, karena yang terakhir mati. Sekarang 87 karena rujuk lagi dengan Ma Oni. Nah, karena saya sesudah itu ada YouTuber, akhirnya kawin sama Ma Titi. Dapat 1 bulan. Cerai. 1 bulan itu karena dia nggak sanggup ngelayanin saya. Karena dia bilang itu kata mantan saya yang di situ, ada mantan dia punya anak 2. Itu kamu mau sama orang yang punya penyakit julajer katanya. Julajer aja itu apa tuh, Pak? Julajer itu terlalu demen laki-laki katanya. Dia terlalu demen laki. Kalau nggak nemu laki-laki kata dia kan orang yang geli sama dia. Oh, itu kepakaan berarti ya, cowoknya. Sedangkan pakaan sendiri orangnya kuat dan tahan lama, makanya dijulukin sama kakek perkasa. Kalau benar-benar dia kuat itu melayani saya angkat jempol juga. Ternyata akhirnya diajak 1 hari 1 malam sama saya, kabur dia takut mau bunuh saya katanya. Karena saking keperkasaannya pakaan gitu ya. Ketika baru 1-2 jam itu dia udah takut, nangis udah berhenti ya. Wah, berarti memang itu dia kabur. Kalau udah istri udah meninggalkan rumah itu udah cerai aja. Akhirnya cerai dan sekarang karena dia udah melarikan diri dari rumah saya. Udahlah kalau itu mah ya, yang itu masa lalu. Nah, ternyata pertemuan selanjutnya dengan saya ternyata Pak Kaan udah nikah lagi sama Ma Oni. Nah, itu pernikahan yang ke-87. Nah, kita tanya, Pak Kaan, kenapa bisa perkasa seperti ini? Ternyata punya jamu ya. Nah, itu orang-orang yang bilang itu netizen pada tanya kan, apa rahasianya Pak, Bapak begitu kuat main perempuan? Saya dari dulu punya jamu, itu dari kakek dan nenek saya. Turun-temurun dari keluarga. Enggak dijual, enggak diikutin sama orang, ini khusus untuk keluarga. Tapi ketika saya itu karena itu viral di YouTube, akhirnya dia pada mau sama saya minta tolong, ya silahkan saya tolong. Kalau datang ke sama saya langsung saya nggak kasih harga, silahkan mau ngasih, silahkan nggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau melalui orang misalkan mau dikirim, jamunya dikirim tolong itu selain Mr. Najar sama Nenen Sri Puja itu saya nggak tahu, berarti bukan dari saya. Mohon maaf. Iya. Karena hanya Mr. Najar dan Nenen Sri Puja yang dikasih kepercayaan sama saya, dialah orangnya. Iya. Selain dari itu berarti bukan dari saya. Mohon maaf dengan yang sebesar. Karena itu nggak ada izin sama saya. Iya. Dan saya juga udah tanya sama orang-orang YouTuber itu, kalau mau bikin silakan, cuman itu harus ada izin sama saya. Itu lain sama orang yang datang mau jamu. Itu mau yang dirahasiakannya. Berarti makanya kalau selain dari Najar nggak ada apa-apa itu jangan salahkan jamu itu. Iya. Karena orangnya bukan saya yang bikin.
Tapi kalau melalui Mister Najar, Nenden itu dari saya sendiri karena dia kepercayaan saya sekaligus keluarga saya, anak saya itu dia bisa dibilang anak aja. Dan alhamdulillah sekarang usia penjualan jamu itu sudah 3 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Sekarang kan gini, kenapa misalkan Najar itu bilang kenapa malah bikin rumah di sini? Di Boni kan orang sini. Kasihan juga itu disimpan istri kalau disimpan di sawah. Sawah ukuran kecil 2 kali 2 meter ya. Kalau saya kan usaha di situ. Iya. Dia dibikinin rumah di sini di tempat tanah dia. Tanah dia bukan tanah saya. Ini tanah waris dia dari nenek dari. Iya. Jadi maksud dan tujuannya Pak Kaan itu ingin membanggakan istri, sekaligus kerjasama tanahnya dari Mak Oni, pembangun rumahnya dari Bapak Kaan. Saya dan kerjasama dia juga. Iya, mudah-mudahan ya Pak Kaan juga selama bekerja sama dengan Mak Oni bisa membangun keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena pernah gagal 1 kali, ya kalau yang sekarang ya sebaiknya lebih baik gitu ya. Meskipun Pak Kaan ada rencana ingin nyandung lagi ya. Ya, itu pasti. Itu pasti. Pasti. Bukan main-main saya, itu pasti. Karena awas Pak Kaan, kemakan omongan sendiri ntar. Pasti itu kalau masalah nyandung itu bukan nggak baik. Tapi itu kalau ada dari galur ilmu dan keturunan itu kan udah ditakdirkan. Gak boleh Kalau nyandung lagi ditonjok sama Kang Hakim. Kalau Najar itu nggak boleh karena nggak ada kutak-katik dari tadinya. Kalau saya kan ada tadinya. Tapi lah kalau itu mah kan urusan pribadi Pak Kaan. Karena Pak Kaan meskipun usia 61 tahun kalau ditanya urusan ranjang sudah. Silakan mau tanding sama siapapun. mikul padi atau apa 1 kintal mau. Silakan Najar itu baru kemarin sore. Pak Kaan, di sana di Cipendei bikin 2 saung aja. Kita tempur yang muda sama yang tua. Boleh. Siapa yang hancur duluan saungnya? Boleh kalau ada yang mau berani tempur sama saya masalah ranjang silakan. Itu satu ranjang aja. Jangan. Silakan. Kalau mau tangan mohon maaf kalau boleh. Ya Pak Kaan mah paling tahu lah kalau suara-suara cewek ya kalau udah kesakitan ya. Itu Pak Kaan ada suara gimana aja sih kalau misalkan cewek itu udah sakit gitu kita kira? Kalau dia sakit udah nggak mau itu udah sakit pedih kan gitu. Udah bang, udah pak. Kalau orang kampungan gitu, kalau orang Jakarta udah bang, kita nggak kuat. Bisa belum apa-apa kok udah. Kalau orang Sunda gimana kalau orang Sunda? Orang Sunda atos satu sih. Beri, orang Sunda mah. Pokoknya karunya oke dah orang lain ngaruksak awewe atau jangan bahagia kan, penting urang geus awe cenah. Daripada itu mendingan urang encan lantaran hayang membahagiakan pemajikan, mau membahagiakan bini. Sekalipun kita belum apa-apa tapi dia udah kesakitan ya udah. Iya, ya udahlah. Kalau dia rusak, dia sakit kan kita yang tanggung jawab sebagai suami. Iya, alhamdulillah dan ternyata akhirnya bisa membangun rumah. Tapi di sini masih dalam proses. Ini kira-kira udah berapa persen Pak Kaan? 75%. 75%, 25% lagi. Alhamdulillah Najar ini karena bantuan orang-orang yang pengen dibantu sama saya. Masalah kelemahan dia itu, tapi dia membantu saya juga. Barangkali dia kasihan sama saya nggak punya rumah, nggak punya tempat. Dia ngasih rezeki sama saya, nggak dipinta siapapun. Yang datang ke rumah saya itu nggak pinta sama siapapun. Iya. Orang pengusaha, orang tukang kuli, siapapun pokoknya saya terima. Mau pejabat setinggi apapun sampai ke pekerja rendahan. Itu saya nggak minta. Iya. Mau ngasih silakan kalau datang ke tempat saya. Lain sama pesan. Itu pesan kan melalui kerjasama tim lah ya. Kerjasama tim, biaya itu ke JNE atau COD atau apa itu kan berbeda juga. Iya. Prosesnya. Kalau datang ke saya kan cuma dia yang modal. Ya takutnya teman-teman nggak percaya. Nah itu kan harga 1 paket lengkap itu dalamnya ada 1 kantong bahan mentah, ada 1 botol cairan ya ukurannya 600 ml. Nah itu buat 2 gelas ya. Nah sekarang kalau yang dekat yang di dalam Jawa atau kalau di luar Jawa itu sebenarnya itu saya nggak ngasih, cuman tapi kalau misalkan kadaluarsa itu silakan. Ya, sebentar dulu Pak Kaan. Nah itu harganya 300.000 untuk jarak yang dekat atau di dalam Pulau Jawa. 300.000 itu isinya ada 1 paket
satu kantong bahan mentah untuk sekali rebus mendapatkan 3 Tiga. gelas. Untuk 3 kali rebus. 3 kali minum juga ya. 3 kali minum, terus ada cairan ya 1 botol itu untuk 2 gelas atau 2 kali minum. Jadi totalnya 5 kali minum. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Betul ya pakaan ya? Nah, harga 300.000 itu untuk biaya pakaan, membeli atau mencari bahan mentah. Cuma airnya juga itu dapat beli 1 galon itu 15.000. Oh, airnya juga kalau misalkan teman-teman khawatir airnya dari mana itu pakaan beli ya. Harganya berapa pakaan? Itu 15.000. 15.000 1 galon. Bukan air mineral, bukan air sumur ya. Air sumur ya. Air sumur. Karena air mineral takut ada pengawet. Iya, terus kalau di luar itu keluar Pulau Jawa harganya 320.000 karena terkendala ongkos kirim. Betul ya pakaan ya? Kalau saya kan enggak tahu Mas. Itu kan mahal banget gitu. Nah, itu tapi udah dikonfirmasi karena sama pakaan ya berupa tim lah kita, jadi saling mengetahui gitu teman-teman. Ada juga yang 1 kantong bahan mentah itu harganya 250.000 sudah termasuk ongkos kirim. Nah, itu dikirim ke jarak yang jauh karena takutnya basi. Takut basi itu yang matang itu takut basi. Karena tidak menggunakan zat kimia dan zat pengawet. Betul ya pakaan ya? Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya cara pemesanannya melalui deskripsi. Di sana ada nomor WhatsApp, tinggal hubungi saja dengan pesan lah gitu ya. Nanti ada arahan-arahannya. Nah, pakaan, kita lihat-lihat dulu yuk, ini apa saung barunya pakaan nih? Yang belum apa aja? Pengen apa gitu? Untuk langit apa dibilang langit? Ya langit-langit aja nggak apa-apa. Langit itu belum ya, itu buat langit itu kayunya 1,5 kubik itu 50 meter. Kisaran berapa ya? Tahu harganya nggak? 1,5 kubik itu kisaran 1 juta. Oh 1 juta. Terus apa lagi pakaan? GRC 20 lembar kali 45 berarti 900. GRC yang di buat langit-langit juga ya? Kali itu berarti 800, 2 juta kurang. Terus ini pasir 1 truk. Oh ini pasir ya? Ya buat itu buat labrak enggak bakal pakai keramik. Pasir 1 truk. Jadi nanti penampakannya seperti ini teman-teman nih. Ada yang sebagian sudah dia pakai tembok lah ya, adukan ya, plaster seperti ini. Plaster enggak pakai keramiknya nanti lain lagi gitu. Terus apa lagi kebutuhannya pakaan? Ini buat ini kan asbes juga nih. Ini keliling ini biar enggak basah, ke sini asbes ini dindingnya bukan mobilik, bukan ya, iya. Asbes. Asbes ini 12 lamar. Kali 50.000. Kelistrikan udah siap ya? Listrik udah dipasang. Cuman udah belum semua itu. Ini listriknya berapa paket pakaan? 2. Kenapa gede banget 2 paket? Karena nanti kalau saya udah tua mau usaha di sini, barangkali itu saya sehat, panjang umur, barangkali itu mau nyediain material di sini. Oh iya. Oke siap. Nah itu 2 paket. Kita lihat di sebelah luarnya ya. Nah ini sebelah pinggirnya teman-teman. Wah, apalagi nih pakaan? Semen 10 sak. 10 sak ya? 10 itu kali 63. Ya sekitar 6.300.000. Iya. 630.000. Oke siap. Makanya kalau rapi ini 5 juta aja 90% rapi. Sampai bisa ditinggali gitu ya? Oke lah mudah-mudahan. Ini saung itunya ke depan kan belum ini. Oh Ini bagian. kan agak mau pakai kompresor ke sini. Joglok. Saya mau pakai joglok ke sini. Oh joglo iya bagian depannya ya. Oke siap pakaan. Terima kasih kalau gitulah. Pakaan ada lagi yang ingin diceritakan pakaan? Banyak kalau yang mau diceritakan. Ya di sini aja di dalam lah. Udahlah yang paling penting kita tahu ya proses pembangunannya dan proses awal bertemu sampai sekarang gitu ya. Jadi hitung-hitung menambah penghasilannya pakaan dan bisa ibaratnya terkabul lah harapannya bisa membangun rumah yang lebih layak. Betul ya pakaan ya? Betul. Jadi begini, sebenarnya saya alhamdulillah berkat orang-orang yang nolong. Ini yang ngasih duit sama saya bukan beli jamu.
Tapi nolong saya orang yang kagak punya. Sekalipun saya ini punya kelainan kayak bukan kayak orang lain, punya obat kuat itu kan tadinya nggak dijual belikan, nggak dipakai nolong orang. Tapi sekarang saya kasih sama orang-orang, tapi ngasih duit sama saya atau sama anaknya itu bukan beli. Dia nolong saya nggak punya rumah buat bikin rumah, beli motor, alhamdulillah udah dibeliin anak saya, sekolahnya jalan. Mau mesin rumput dibeliin sama hakim itu berkat orang-orang yang nolong, yang motor mau jamu ngasih duit sama saya. Tapi saya nggak nentuin, Pak mau berapa saya ngasih duit sama bapak. Saya nggak mau ngasih, silakan, nggak mau nggak apa-apa. Iya. Tapi Pak akhirnya Kaan. dia baik juga itu ngasihnya. Siaplah. Yang Ini terakhir 200 Pak Kaan nih. Harapannya Pak Kaan ke depan sama apa pesan-pesan buat para pelanggan gimana? Nah, harapannya begini, orang-orang yang pelanggan yang minum jamu saya, yang dari saya, jangan sembarangan pesan, jangan sembarangan. Karena apa? Karena ini ada yang dirahasiakan. Itu sama jamu seperti itu, tapi ada yang dirahasiakan satu. Makanya itu jangan sembarangan. Kecuali dari Anajar, dari Nanan Sri Puja, itu kan dari saya asli. Selain dari dia itu bukan dari saya, hanya dia lihat di YouTube. Karena itu barang ya, bahan-bahannya itu kan udah tertera di YouTube kan. Iya. 4 tapi ada yang dirahasiakan satu. Iya. Itu yang paling utama. Nah, kalau harapan di kehidupannya Pak Kaan nih ke depan pengennya apa? Pengennya layak aja. Layak bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan istri, saya menjadi orang baik, bisa nolong orang-orang yang lemah. Amin. Nah, untuk pesan-pesannya buat para pelanggan nih, barangkali Pak Kaan ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih itu pelanggan ya itu membantu saya, ngasih saya. Bukan beli jamu, bukan. Jadi ngasih duit sama saya buat bikin rumah. Barangkali dia orang-orang tertentu atau orang pengusaha, orang-orang pejabat tinggi yang ngasih sama saya, tapi nggak disebutin nama satu persatu karena terlalu banyak. Alhamdulillah yang nolong saya sampai saya punya rumah di sini buat istri. Iya. Kalau saya mati besok lusa itu udah tenang karena anak saya udah, sekalipun rumah ini sederhana, nggak mewah karena orang-orang. Dan Pak Kaan masih tetap tinggalnya sih di sana. Yang penting anak sama istri di nyaman, layak di rumah gitu ya. Oke lah. Saya akan tetap di situ di jauh ke pemukiman warga. Karena apa? Karena saya usaha di situ, tani sambil melayani orang-orang yang mau sama saya, yang mau pertolongan saya. Itu tetap akan. Pamungkas Pak Kaan. Nih pelajaran hidup yang bisa diambil oleh Pak Kaan dari awal kita bertemu sampai sekarang. Pelajaran gimana? Ya hikmahnya. Hikmahnya itu waktu kemarin ada hikmahnya, saya diam di sawah karena saya sakit, baru itu seumur hidup saya nggak pernah sakit keras. Itu diambil sama Maoni, dihubungi anak-anak saya semua, dihubungi sama dia, dicari, diajak, akhirnya saya diambil ke sini, ke daerah sini. Waktu sakit itu di sawah sendirian. Saya udah 3 hari 3 malam, 3 kagak makan, tidak minum. Padahal anak saya yang di situ ada, cuman saya nggak kasih tahu. Iya. Nggak kasih tahu bahkan saya sakit. Akhirnya yang kecil bapak minta duit sama saya, itu yang sekolah, Lilis. Telepon bapak, telepon saya. Kebetulan tadinya dimatiin aja HP-nya, tapi telepon Pak, saya mau beli itu dari sekolah, nggak punya duit, sayang, bapak lagi sakit. Akhirnya mamahnya datang, jadi sedih juga saya. Sabar ya Pak Kaan ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Kaan selalu ada rezekinya, tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur begitu ya. Jadi sedihnya begini aja. Kalau saya bisa ditanya sama orang-orang terdekat, sekalipun saya orang kagak baik, sama anak saya sayang semuanya. Tidak melupakan anak. Sekalipun saya lagi banyak cewek, main cewek, kalau anak selalu diurus, selalu bertanggung jawab sama saya, kebutuhannya apa, sekemampu saya. Yang penting jangan di luar kemampuan saya. Sekalipun saya orangnya ganti-ganti cewek, tapi anak semuanya saya urus. Harapannya buat anak-anaknya Pak Kaan nih. Mudah-mudahan anak-anak saya itu dikasih soleh, tahu kewajiban, wajib di dunia maupun di akhirat,
kewajiban ngurus anak maupun ngurus suami. Anak saya perempuan semua, nggak ada laki. Yang penting berdasarkan kewajiban dia itu harus dilakukan yang sebaik-baik. Menjadi nanti calon istri yang soleha, sayang sama suaminya, sayang sama orang tua, ya. Enggak, sekalipun sama saya dulu usia kecil, kalau sama bapak sama saya enggak diharapkan. Kalaupun saya mati, kalau nggak ada izin dari suaminya itu nggak usah, biarin. Berarti masuk surga juga anak saya. Tapi kalau misalkan saya suka gini kan, kalau saya mau sama ada kebutuhan apa itu di anak saya ada, misalnya. Saya nggak minta, nggak pinjam sama anak saya nya, sama mantu. Kalau bapak butuh ini gimana pinjam? Ya, karena tanggung jawab anak bapak itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi sebelum menikah, belum mempunyai suami, tanggung jawab anak kepada orang tua, kepakaan sama Mak Onih gitu ya. Kalau masih kecil kan tanggung jawab saya, itu anak dibilang. Makanya harapannya pakaan, ya semoga saja anaknya pakaan itu semakin sayang ke pakaan, terutama sama anaknya sama suaminya. Iya, itu kan kalau sudah. Oke, terima kasih kalau begitu ya pakaan, karena ini durasi cukup panjang juga. Dan buat pakaan, semoga selalu kuat, selalu tegar, anak-anak menjadi anak-anak yang baik, istri baik, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan harapan-harapannya pakaan semua terkabul, diijabah gitu ya. Dan pakaan juga ibadahnya selalu lebih baik. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sudah pesen jamu dari saya itu dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesembuhan. Dia sabar, kalaupun nggak terasa itu jangan takut, itu masih ada jalan keluarnya. Harus gimana, jangan kecil hati. Itu orang-orang banyak yang lemah seperti apa itu ada, tapi ada obatnya. Misalkan dari saya nggak cocok dari siapa saja lagi, itu harus berusaha. Karena apa, urusan di ranjang itu urusan kita punya istri kan tanggung jawab lahir batin, dunia akhirat. Lahirnya itu berarti makanan, minuman, pakaian, rumah. Batinnya itu di atas ranjang. Sekalipun penuh lahirnya, kalau batinnya kurang itu berarti dosa. Itu di dunia itu dididik sebaik-baiknya istri saya, istri kita itu. Agamanya, rigamanya, kesopanannya, keramatannya itu hak suami. Di dunia itu disuruh sembahyang, disuruh ibadah apa, itu ibadah bukan sembahyang aja. Buang granting di jalan aja itu asal diniatan karena Allah, itu insya Allah. Buang paku di jalan aja itu ibadah ya. Ya, berarti intinya lah kalau sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih fit, terus berjuang dan berdoa, jangan menyerah. Pasti setiap penyakit setiap racun itu ada penawarnya, ada obatnya.